Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama Obras Trip ya. Lah, kok dua orang? Ada saya, Wadadus, ada Bambang, saya Iban. Bang. Udah lama nih kita nggak nge-podcast, nggak Betul. syuting. Oke, beraya. Hari pertama lagi kita duduk-duduk di depan kamera. Ya, kebetulan suasananya suasana Ramadan nih. Alhamdulillah Ramadan kali ini semua udah berkeluarga. Ramadan hari keberapa sekarang ya? 12. 12. Nah, besok 12 ya. Udah pada bolong berapa nih teman-teman? Memasuki pekan Magfirah. Jadi Ramadan ini pasti selalu ada momen yang berbeda, selalu ada pesan yang berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Maka tema kali ini yaitu perjalanan Ramadan dari Fase ke fase. fase ke fase. Untuk catatan aja, sebelumnya kita juga istilahnya sudah mensterilkan diri masing-masing gitu ya. Udah web 5 kali. Sampai 5 kali ya, insya Allah aman. Kopinya ada kopinya. Oke. Masuk, mau iklan. Sponsor masuk. Ini dari rumah sakit Cideres ya. Nah, Gorengan masuk gorengan. UMKM lah. Enggak, ya. Beli gorengan di rumah sakit ya Pak? Iya. Oh, kirain Kalau tukang di sini gorengan. apa-apa di rumah sakit. Di rumah sakit. Iya. Beli rokok? Indomaret di Masuk, rumah sakit. rokok masuk. Pokoknya yang mau endorse masuk aja. Beca di Nah, rumah sakit. dimulai apa nih sekarang yang teman-teman kangenin yang nggak bisa dilakuin lagi di bulan puasa ini, sementara dulu waktu masih muda atau masih anak-anak bisa dilakuin, sekarang nggak bisa. Apa nih kira-kira? Iya. Bagi saya yang paling penting itu keluarga, momen berkumpul dengan keluarga ya. Itu yang paling saya kangenin. Sebelum biasanya kalau dulu zaman Sekolah lah. masih sekolah itu ya ada libur gitu ya, ada libur. Pokoknya apalagi zaman kelas 4 SD ke sana ya, tahun 2000 ke bawah itu kan, selama bulan puasa itu libur ya. Iya. Selama bulan puasa itu pasti libur. Nah itu salah satu yang dikangenin ya. Sekarang kan libur bersama keluarga. hampir setengah tahun. Oh, nggak bulan puasa aja. Kebetulan saya pribadi dengan pekerjaan saya sekarang, saya nggak libur. WFO itu ya, kerja dari kantor. Nah itu mungkin yang saya kangenin ya, selain masa anak-anak lah yang main-main gitu ya, ikut obrol-obrol. Obrol-obrol temen, obrol-obrol coba jelaskan. Obrol-obrol habis dulu ini dulu kangen apa nih? Nah kalau dulu makan kita zaman SD mah suka ada ini ya, kalau zaman Ramadan tuh ada buku kegiatan Ramadannya. Oh iya. Sekarang udah nggak pernah lihat lagi, apakah emang nggak ada atau udah gimana. Dulu habis taraweh langsung nyerbu imam, nyerbu DKM, gitu. Habis Jumatan langsung minta tanda tangan. Kalau sekarang mah udah nggak ada, jadi sensasi itunya tuh nggak ada. Itu sangat saya kangenin sih. Padahal udah saatnya ya, sekarang kita yang nanda tangan nih. Iya. Kita yang dikejar itu. Udah saatnya. Iya. Kejar sekarang Udah sebenarnya. kerja. Tuh. Itu saya ingat itu kalau maghrib itu dengar Pak Quraisiham, Kultum ya. Kultum, catat terus siapa lagi dulu yang Agim. wah. Jadi kalau masih ada mungkin saya kalau baca ya senyum kayaknya. Tapi kalau Pak Bambang sendiri kan dekatlah di bidang pendidikan, dekatlah banyak channel teman-teman partner juga kan di sana. Kenapa nggak ada nih kegiatan itu, kan bisa dilakukan di rumah? Sebetulnya Ada ini nggak? iya. Sebetulnya tahun-tahun kemarin itu masih ada buku catatan Ramadan itu.
mungkin ya karena sekarang sudah masuk ke dalam penilaian atau sekarang mungkin sudah masuk fase liburan gitu. Kalau dulu kalau sekarang ya dalam kurikulum yang baru itu ada penilaian sikap. Nah, itu nanti ada yang menilai, itu ada orang tua, ada guru gitu. Nah, sebetulnya mungkin selain kegiatan tadi Ramadan, sehari-hari pun ada itu orang tua dikasih menilai sikap anak seperti itu. Tapi kalau misalkan khusus untuk momen Ramadan tadi ada taraweh dan lain sebagainya, memang ya kalau tidak ada saya kurang tahu ya. Ya sangat disayangkan, tapi sebetulnya ada dalam sekolah-sekolah tertentu itu ada anak iya anak melakukan sholat 5 waktu berjamaah, baca Quran, itu masih ada yang saya tahu. Sedekah berapa tuh iya. ada Itu bagus sebetulnya untuk menanamkan karakter dari mulai dipaksa, itu bagus sih sebetulnya, apalagi anak-anak. Kalau untuk pertama kali puasa semaghrib masih ingat nggak itu pas umur berapa atau kelas berapa? Kelas 3 SD. Kelas 3 Kalau full kelas 3 SD. semaghrib berarti saya kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Cuman Ya, yang masih ada sembunyi-sembunyi kalau ngabuburit. Iya. Bapak Tapi full benar. tangkal arben Iya. itu padahal udah jam 5 sore ya, tapi karena kebawa amat temen Nah, kesini ngebatalin cuman arben. Kalau di kita kersen cuman dapet 3 dibatalin, habis itu puasa lagi. Konyol banget ya, udah jam 5 udah 1 jam lagi. Ya itu momen sembunyi itu memang saya juga pernah mengalami ya. Gelas dikucur, diminum, dicuci lagi, dilap sama baju ini lagi. sangat brilian. Ada ya. Ada tapi untuk Jangan dicontoh. kemarin saya lupa itu umur berapa ya, lupa ya kayaknya. Cuman alasan untuk namanya anak-anak, alasan untuk puasa itu kan yang pertama mungkin karena ingin dihargai orang tua dulu ya, ingin dilihat orang tua ya, wajar itu kan masih anak-anak itu. Kemudian yang kedua juga tadi bagus kayak catatan gitu tuh, kalau kita nggak taraweh nanti nilainya kosong, nggak ngaji gitu, nggak tadarus, itu bagus saya kira seperti itu dirindukan lah. Momen terawih ya pasti suka ada aja yang bawa mie ya. Dulu gitu kayaknya anak-anak bawa mie kayaknya sampai sekarang anak-anak Masih ada. terawih ada aja yang bawa mie ya. Takut ngantuk. Iya. Nah ini yang sekarang itu yang viral itu ini loh, tadi kan ada obrok-obrok gitu ya. Itu salah satu ya di desa gitu ya, salah satu bentuk kepedulian sebetulnya dari warga, dari masyarakat untuk membangunkan warga-warga yang lain agar makan sahur gitu ya. Itu sekarang viral itu, ada caranya yang tidak disukai gitu. Nah, katanya pakai nyanyian, pakai apa gitu. Oh ini norak banget gitu ya. Nah menurut teman-teman ini kalau suatu ya itu kan baik ya, suatu kebaikan, suatu kebenaran itu tetap disampaikan juga mungkin harus dengan cara yang baik ya, etis lah gitu. Nah ini ada komentar, kalau menurut saya negatif ya, komentar negatif yang itu ditujukan kepada yang membangunkan sahur menggunakan toa. Itu ini pakai kayak nada-nada tinggi gitu ngebanguninnya tuh. Berarti Gimana? kalau pakai toa di suatu tempat atau keliling Enggak di satu tempat, di musola atau masjid itu. Tapi caranya itu ini sahur gitu ya. mengenai obrol-obrol ada satu jok dulu nih sebelum menjawab pertanyaan. Saya kan suka dengerin musik ya menjelang Ramadan kemarin. Nyetelnya edisi Ramadan dong, edisi Ramadan. Saya kan nyetelnya kalian Opik
Maherjen ya nyata yang religi kan nggak taunya edisi Ramadan dia mintanya losdol buat obrol kan. Ya kalau bagi saya sendiri sih obrol bagus ya yang disebut maksudnya ya buat ngebangunin sahur buat masak ibu-ibu kan kalau ibu-ibu siangnya capek ya kan kalau nggak ada obrol bisa kebablasan. Cuman kalau yang di suatu tempat pakai toa untuk di ukuran di kita mending main obrol aja lah gitu. Ya saya nambahin itu, ibu-ibu katanya kalau ada bobok merasa ada yang ditemani jadi ramai orang jadi nggak takut. Ya bagus sih ya, dua-duanya misalkan kalau obrol-obrol kan biasanya apa jalan gitu ya, muter gitu kan kemana bagus ya. Cuman kebanyakan juga kan karena di kita Indonesia gitu kan ya pastilah dangdutan gitu kan ya udah mengakar lah udah gitu kan. Terus juga kalau misalkan bangunin sahur nadanya mungkin kayak yang marah-marah gitu tadi Iya gimana? tadi ya yang sedang ramai itu kayak marah-marah sahur Ya tapi kan enggak marah-marah, woi bangun lu, kalau nggak bangun gitu neraka lu, enggak. nggak gitu kan. Nah maksudnya gini, bagus sih ya, bagus bener juga sih, untuk hal baik perlu juga penyampaian yang baik juga. Cuman ya saling masing-masing positive thinking aja lah. Yang ini juga misalkan mau yang bangunin ya lihat sikon, tapi kalau saya pribadi sih mendingan gitu. Soalnya gini, saya pengen bangun tepat waktu, saya pasang alarm di HP. Pernah nih kealaman saya kan jammer sih ya, udah pokoknya apa-apa jamrut dulu tuh ya, alarm nadanya pakai nada jamrut, bukannya on time malah pulas. Kenapa coba? Saya mimpi konser sama Krisyanto beneran. Jadi mendingan nada-nada alarm atau misalkan sama kan bangunin kan caranya juga kan, mendingan yang orang nggak suka biar nggak bisa tidur. Mendingan gitu kalau sih. saya masang alarm, saya yang belum tidur alarm udah bunyi saya buang alarm. Tapi pernah sih kealamin sama saya waktu di Bandung, kontrakan saya deket sama musola ya gitu, kakek bangunin sahur kayak gitu emang kayaknya. Tapi nggak ada problem sih kalau dulu kayak gitu ya. Mungkin karena sekarang zamannya ya apa-apa orang baik pun tetap aja ada yang ini gitu ya. Positive thinking aja lah, kalau nggak gitu ya kapan Indonesia bisa gitu deh. Ya tapi ini saya lihat video itu mungkin karena di perumahan artis gitu ya, dan dia dalam statusnya itu Indonesia itu beragam, bukan hanya Islam gitu tuh, nggak kali ada yang lain manusia ini gitu. Jadi ya itu pendapat dia ya gitu, juga saya juga menghargai pendapat dia sebetulnya. Memang mungkin karena yang nggak puasa gitu yang ininya yang merasa keberatan ya. Kalau kayak gimana ya sadar diri juga lah. Sadar diri juga ini momen puasa gitu ya. Hidupnya di mana ini kan momen puasa, enggak tiap malam. Terus juga jangan pengen viral gara-gara dulu kasus toa sekarang toa lagi gitu teh. Jangan bawa kayak gitulah ya. Katanya toleransi, kamu mau dihargain ya, cuma Ramadan doang gitu kan. Yang buat teman-teman silahkan komen di bawah pendapatnya sejauh mana. Ini masuk ke sesi selanjutnya. Ini saya ingin teringat toleransi. Toleransi orang yang berpuasa dan yang tidak berpuasa. Dalam video ini atau next? Lanjut. Ada 6 menitan lagi. Ya ini karena ini momen bulan puasa, tadi saya menarik sekali mengenai toleransi itu ya. Apakah kita yang berpuasa itu sebaiknya memperhatikan atau memberikan toleransi kepada yang tidak berpuasa, atau sebaliknya? Sebetulnya keduanya gitu ya. Nah sebagai orang yang berpuasa lah, posisi orang yang puasa, sejauh mana kita mentoleransi orang yang tidak berpuasa? Toleransi ya, toleransi kalau misalkan masalah akhirat jangan sampai kita
ganti akidahnya, kita menghargai orang yang nggak puasa, jadi kita nggak puasa. Itu kan udah di luar kalau agama saya gitu. Ya kalau agama yang lain sih nggak apa-apa, tapi kan kalau masalah berpakaian gitu kan, lagi ya ini namanya toleransi ini. Pakaian kayak gitu bukan bid'ah, toleransi. Ya betul. Gitu kan. Dan ntar kalau misalkan saya putih semua disangka soalnya ini lagi gitu kan, sebenarnya sih nggak ada ujungnya kalau misalkan kayak gitu. Toleransi kalau udah di luar akidah ya maaf aja, ini akidah saya gitu aja sih. Kalau saya nggak tahu kalau ini yang lebih dalam kayaknya penjelasannya pada Aris. Sebenarnya buat saya sih ya, puasa nggak perlu pengakuan dari orang sih. Kita puasa, jalanin puasa. Bahkan saya kan sempat juga lingkungan tempat kerja saya banyakan yang nggak puasa daripada yang puasa meskipun masih muslim gitu. Tapi ya karena itu yang berat mungkin kerjanya. Ya yang berat. Tapi kan ya kita nggak butuh pengakuan dari manusia lah. Puasa ya puasa. Kalau yang enggak ya mungkin karena ujur atau gimana. Biasa aja. Kan puasa salah satu ibadah yang Kelihatan. Ya. Ya, saya juga tadi menangkap seperti memahami keadaan orang lain gitu ya. Bukan orang yang tidak berpuasa itu tidak baik. Bukan selalu begitu, maksud saya begitu kan. Oh mungkin saja berat kerjanya, mungkin saja dia habis itu ini gitu ya, sakit atau lain sebagainya. Dan saya menarik itu ketika yang bahkan di dalam ayat itu kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kan gitu ya. Maksudnya yang dipanggil untuk orang yang berpuasa itu ya orang yang beriman. Ya betul, bukan dalilnya ya ayuhannasu gitu kan, atau itu. Jadi level orang yang beriman mungkin yang berbeda dengan orang yang Islam atau muslim, orang muslim biasa gitu ya. Yang dipanggil orang yang beriman, mungkin tadi kita yang beriman mungkin juga harus mengerti posisi orang lain seperti itu. Menarik sekali ini, toleransi. Ini ngomong udah pada punya baju lebaran belum? Kalau belum bisa pesen di masuk KM2 shop masuk. KM2 shop. Nantilah kapan-kapan main di IG-nya KM2 shop ya. KM2 shop Ya. Sama Facebook Agus Sofiullah. Masuk aja situ. Aja ya. Buat yang nge-share 100 kali minta diskon aja. Ya, mungkin cukup dulu ya. Udah mau ini nih, ngobrol-ngobrol. Kita sudahi dulu sampai di sini diskusi tentang Ramadan. Jangan lupa klik tombol lonceng, komen, like, and share. Selamat malam. Rahayu.